Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12. Hari ini kita belajar tentang dimensi 3. Seandainya kalian udah ada yang ngambil bukunya, itu bukunya ada di dimensi 3 ya. Dimensi 3 itu ada di bab pertama. Ada di bab pertama halaman dari halaman 5 ya. Dari halaman 5, cuman di sini Ana mau menjelaskan secara ringkas aja. Ya, menjelaskan secara ringkas dimensi 3 itu apa aja sih yang bakal kita pakai di dimensi 3 gitu. Poin yang pertama adalah pengertian titik, garis, dan bidang. Jadi kita harus tahu dulu nih, titik itu yang mana, garis itu yang mana, bidang itu yang mana. Terus nanti yang kedua kita akan belajar tentang hubungan antara titik ke titik, titik ke garis, atau titik ke bidang. Nanti kita cari hubungannya. Atau titik garis ke garis juga ya. Nanti hubungan itu apa aja. Jadi yang pertama pengertian titik, garis, dan bidang. Kita masuk ke garis. Nah, garis mah udah tahu ya. Kayaknya dari SMP itu kalian kan sudah belajar tentang titik mah gampang ya. Titik itu kalau misalnya bahasa lain ya. Bahasa lainnya adalah noktah. Bahasa lainnya itu noktah. Dilambangkan dengan gini. Ini titik. Atau gini. Nah, kalau misalnya ini kan kita belajar dimensi 3. Nah, titik ini bagian dari dimensi 3, diperluin nanti di dimensi 3, tapi si titik ini dia nggak ada dimensinya. Jadi noktah atau silang ini atau titik, dia ini adalah bagian merupakan dimensi 0. Disebut juga sebagai benda berdimensi 0. Jadi dia bukan dimensi 3, karena kan kalau dimensi 3 itu harus punya panjang, lebar, dan tinggi gitu ya. Makanya kalau misalnya dimensi 2 itu kayak mana sih? Dimensi 2 itu kayak kamu waktu SMP belajar jajaran genjang. Itu kan gak ada tingginya ya. Nah, itu namanya bidang datar. Itu titik. Kalau titik gak ada pertanyaan ya. Yang kedua adalah garis. Garis, kalau misalnya garis, gambarnya gimana sih? Garis itu kan dia, kalau misalnya kita buat gambar, garis itu akan gambar seperti ini. Sebenarnya garis ini dibuat dari berapa sih, Zah? Dari 2 titik. Cukup perlu 2 titik aja. Nah, tapi kan di sini ada titik-titik, Zah. Tapi kalau misalnya hitungannya gini, misalnya anak punya 2 titik. Titik P di sini, Q di sini. Kita bisa buat garis nggak? Bisa. Diapain? Ya udah tinggal ditarik aja gitu kan. Ditarik aja dari P ke Q. Kalau misalnya 1 titik bisa nggak, Zah, buat garis? Kalau 1 titik nggak akan bisa dibuat garis. Kalau 3 titik, Zah, kalau 3 titik itu akan dibuatnya bidang namanya. Karena kalau 3 titik misalnya titiknya sembarang nih ya. Misalnya Anda buat titiknya itu gini. Ini 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Bisa nggak kita buat garis? Garis itu kan dia lurus ya, garis lurus namanya ya. Ini kan kalau kayak gini dia bisa nggak dibuat garis? Nggak bisa, tapi dia bisanya dibuat bidang. Jadi garis itu terdiri dari 2 titik. Kalau 3 titik boleh asal dia lurus. Ya, ada A, B, C di sini gitu. Itu udah bisa dibuat garis. Asal bentuknya garis lurus. Kalau misalnya bidang. Bidang tadi yang Anda sebutin minimal dari 3 titik. Bidang tadi dimensi berapa? Kalau misalnya noktah kan dia dimensi 0. Dia dimensi 0. Kalau misalnya garis, kalau garis itu dia dimensi 1. Dimensi 1. Kalau misalnya bidang, dia dimensi 2. Bidang itu kalau misalnya di dimensi 3 ya, misalnya Ana punya jajaran genjang. Atau Ana punya persegi panjang atau apa aja. Ini biasanya ditulis dengan gini. Nah, namanya bidang alfa. Atau juga bisa bidang beta.
bidang gamma. Biasanya tulisannya seperti itu. Ini fleksibel, bisa dikasih nama alfa, bisa dikasih nama beta, bisa dikasih nama gamma. Itu namanya bidang, pengertian titik, garis, dan bidang. Sampai sini ada pertanyaan kah untuk pengertian titik, garis, bidang? Asal nanti di dimensi 3 Antuna tahu ya, mana garis, mana titik, mana bidang nih. Misalnya ya, misalnya contoh. Oh ya, cara menggambar kubus ya, bagi yang belum tahu. Cara menggambar kubus, hati-hati di nulis hurufnya. Nulis huruf kubus itu nggak boleh acak-acakan. Maksud acak-acakan di sini, maksud Ana adalah, misalnya Ana urutan gini, ini A, ini B, urutannya lihat, C, D. Ana nariknya dari kiri ke kanan. Nah, kalau untuk yang atas juga sama. Berarti karena ini A, B, C, D, berarti ini Ana buat E. Ini F, G, H, urutannya putarannya sama kayak yang bawah. Nggak boleh misalnya kita ngacak nih, A, B, C, D. Ini angkanya hurufnya terserah kalian, itu nggak boleh. Kalau misalnya Anda buat gini, A, B, ke atas ya, C, D, berarti ininya E, F, G, H. Kebayang ya? Jadi urutannya itu harus sama, nggak boleh ngacak A, B, C, D, itu nggak boleh tuh. Jadi harus muter, ya. Untuk membuat kubus harus seperti itu. Nah, kalau titik-titik yang ada di kubus, lihat titiknya mana aja sih maksudnya Zah? Titiknya itu bisa A aja, B aja, C aja, D aja, E dan F dan G dan H aja. Jadi titik itu cuma satu. Kalau garis bisa aja garis A, B, B, C, A, F, ya kan? Ana tulisin aja ya, misalnya titik. Titik apa aja yang ada di kubus, berarti bisa titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Terus kalau garis. Garis banyak banget ya. Tadi kan garis itu minimal dia terdiri dari 2 titik. Misalnya Anda buat di sini AB. Bisa, boleh. AH aja, AH boleh. Apalagi DG. Nah, ini terserah kalian. Sebutkan lagi di catatannya. Kalau misalnya bidang tadi minimal terdiri dari 3 titik. Nah, masalahnya kita nggak punya bidang yang titik ya di sini. Nggak punya bidang yang 3 titik di sini. Punyanya yang 4 titik. Misalnya Ana arsir di sini. Atau kalau misalnya di SMP, ingat nggak namanya sisi ya? Selain bidang, itu bisa kita kasih nama sisi. Nah, ini salah satu sisi yang ada di kubus. Ini salah satu sisi yang ada di kubus. Jadi sisinya misalnya, ini yang Anda buat adalah BCGF. BCGF. Ini cara ngasih nama sisi juga hati-hati ya. BCGF atau FGCB, nggak boleh BGCF. Nah, nggak boleh tuh urutannya kayak gitu. Jadi cara nentuin sisi atau ngasih nama yang kayak tadi, ngasih nama kubus itu kayak tadi. Jadi urutannya harus diperhatikan. Selain BCGF apalagi Zah? Selain BCGF ada apalagi? AD, BC. Nah, ini kalian sebutkan lagi. Atau bisa juga ini ED, EDFC. Kelihatan nggak? EDFC. Kebayang? Jadi kalau misalnya Anda buat garis di sini ada gini ya. Anda tarik EDFC. Nah, di sini kalian bakal ketemu bidangnya miring, gini ya. Stabilonya nggak ada lagi, yaudah ya, sampai sini dulu. Ini bisa kalian warnain. Kalau misalnya punya stabilo lain, kalian warnain bidangnya. Jadi biar kelihatan. Untuk kedudukan, untuk pengertian titik, garis, dan bidang, Ana selesaikan sampai sini. Untuk part 2 nanti kita lanjut ke hubungan titik, garis, bidang dalam ruang ya.